Selamat pagi para sahabat sekalian dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Rinong Dukin Altung dalam Renungan Embun Rohani Pagi dari Kota Ambon, Manise, Kamis 25 Maret 2021. Mari kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, firman-Mu adalah kabar sukacita bagi kami. Pada hari raya kabar sukacita ini, kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu, karena melalui malaikat-Mu, Engkau mewartakan kabar sukacita kepada dunia melalui hamba-Mu, Bunda Maria. Kami mohon semoga dengan peristiwa ini, kami pun disadarkan untuk selalu membawa kabar gembira bagi siapa saja yang kami jumpai dalam hidup kami. Doa ini kami sampaikan kepada-Mu dan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya apa arti salam itu. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku ini belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kulahirkan itu akan disebut Kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Kabar menggembirakan bagimu, tetapi yang berkorban adalah Maria. Hari ini adalah hari raya kabar sukacita, karena Allah mendatangi Maria lewat malaikatnya untuk mewartakan kabar sukacita. Dan kabar sukacita itu bukan berupa kata-kata,
tetapi dalam rupa seorang pribadi, yakni Yesus sendiri. Walaupun secara manusia Maria mempertanyakan bagaimana hal ini terjadi karena dia belum bersuami. Ketika malaikat mengatakan bahwa ia akan mengandung seorang anak laki-laki. Namun, dalam ketaatannya, dalam cintanya kepada Tuhannya, ia mengatakan, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu." Tentunya mulai dari saat itu, Maria harus menanggung penderitaan sebagai seorang gadis muda. Banyak orang akan mempertanyakan kehamilannya, dan itu pun yang dilakukan oleh Yusuf, tunangannya. Tapi Maria sangat teguh dalam imannya, dalam keyakinannya, bahwa derita ini harus ditanggung demi saudara dan saya, yakni demi keselamatan kita. Karena itu hari ini, seraya merayakan Hari Raya Kabar Sukacita, kita diingatkan akan beberapa hal penting sebagai berikut. Pertama, kabar sukacita yang kita dengar tidak lagi berupa kata-kata atau sederet kalimat indah, tetapi kabar sukacita itu adalah seorang pribadi, dan dia adalah Yesus. Sesaat ketika kita menerima dan mengakui Yesus sebagai juru selamat kita, sesungguhnya kita diperkenankan untuk menerima, untuk memperoleh kabar sukacita dalam diri Yesus Kristus itu. Kedua, jika kita telah menerima kabar sukacita itu, maka adalah tugas kita untuk mewartakan kabar sukacita itu kepada siapa saja yang kita jumpai dalam kehidupan kita. Dan kabar sukacita itu sekali lagi adalah Yesus sendiri. Ketiga, kita hanya bisa mewartakan kabar sukacita itu kalau kita menjadikan diri kita menjadi kabar sukacita itu. Karena itu bukan hanya kata-kata kita yang terdengar indah, tetapi sikap dan tingkah laku kita pun mencerminkan pribadi yang menggembirakan. Cara hidup kita, segala sesuatu yang keluar dari kita, entahkah itu lewat kata-kata maupun lewat perbuatan, semuanya harus mendatangkan sukacita, kegembiraan, penghiburan bagi orang lain. Akhirnya, hari ini saudara dan saya mempunyai tugas yang begitu mulia, membawa Yesus yang adalah kabar sukacita kepada orang lain, dan menjadikan diri kita juga bukan hanya sebagai pembawa kabar sukacita, tetapi kehadiran kita di tengah-tengah orang lain juga mendatangkan sukacita, kegembiraan, dan penghiburan bagi mereka. Anda pasti dapat melakukannya. Semoga demikian. Amin. Tuhan sertamu. Semoga saudara-saudari sekalian dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas.